5 jenis bahasa kasih. Ini saya minta dihafal ya. Dihafalkan, nanti abis ini ada tesnya. 1, kata-kata pendukung atau pujian. Ini bahasa kasih. Ya. Apakah itu memuji? Apakah itu membesarkan hati? Ya. Apakah itu kata-kata yang ramah? Ini masuk kategori sini. Bahasa kasih. Ada kasus juga seorang istri kesel sama suaminya. Karena apa? Istrinya minta kamarnya dicat baru. Terus saya tanya, ibu sudah bilang sama suaminya? Sudah Bu Aisyah, sudah sejak 9 bulan yang lalu. Tapi dia gak kerja-kerjain. Oh ya? Iya. Ibu bilangnya gimana? Udah bilang bahasanya lembut. Mas, tuh dong kamar dicat baru. Oh, saya udah langsung tahu nih, ada keliru nih cara penyampaiannya. Ya, oke. Suami ibu jadinya senangnya apa? Tapi Bu Aisyah kalau cuci mobil ya Allah, itu kinclong banget, dilapisi itu lilin-lilin mobilnya. Wax ya? Oh gitu. Berarti dia rajin dong? Iya sebetulnya rajin. Cuman kamar aja dia gak mau cat. Nggak, saya harus cari tahu dulu. Ini suaminya gak mau ngecat kamar, rajin apa males? Maka saya tanya, apa yang dia lakukan setiap hari? Nyuci mobil, seperti apa? Kinclong banget, berarti rajin dong. Iya. Gimana ya Bu Aisyah ya? Boleh nggak saya kasih tahu kamu? Saya bilang sama istri ini. Apa Bu? Stop untuk suruh suamimu ngecat kamar. Loh, kok disuruh stop? Bukannya kan saya memang mau dia suruh ngecat kamar. Kamu stop ngomongnya, nanti dia ngecat. Lihat, percaya sama saya. Oh, so tahu banget ya. Bisa begitu Bu Aisyah? Iya. Dia mulai nggak percaya nih istri ini. Kayaknya gue salah datang nih. Kata si dalam hati, kelihatan dari mukanya tuh. Kita kalau udah curhat 21 tahun sama orang, udah kelihatan mukanya tuh. Kalau mulai-mulai denial itu, yang menolak gitu kan. Oke. Lah ibu ngapain datang sama saya? Ibu datang sama saya kan? Nah kalau orang yang kayak gini harus agak-agak tegas. Nggak boleh terlalu lembut. Ibu datang sama saya kan? Mau dapat nasihat dari saya? Iya Bu Aisyah, ikutin. Jadi saya jangan minta lagi dia cat kamar. Iya. Terus saya harus apa? Ibu puji terus suami ibu. Saya keren banget ya, kamu nyuci mobilnya sampai kinclong kayak gini. Setiap apa yang dia lakukan ibu puji. Hah? Terus kapan ngecat kamarnya? Udah ikut aja dulu. Emang ya ibu-ibu 20.000 kata ya? Dinasehatin ya? Iya oke. Benar. 3 minggu berikutnya dia datang, Bu Aisyah, kamar saya sudah dicat. Wah, ibu suruh? Enggak, kan ibu bilang suruh stop nyuruhnya. Oke, terus ibu apa? Bu Aisyah kan suruh saya muji dia setiap apa yang setelah dia lakukan. Iya, akhirnya dia ngecat kamar. Betul kan? Iya. Itu namanya bahasa kasih, kata-kata pendukung. Kalau suami kita termasuk orang yang bahasa kasihnya adalah pujian, maka kalau mau nyuruh sesuatu puji dulu. Gitu. Tapi yang ikhlas dong. Jangan-jangan ibu terinspirasi gara-gara cerita ini. Ngecat kamar. Ya? Iya. Ini kata-kata pendukung pujian, termasuk itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang membesarkan hati. Terkadang ada pasangan kita, dia punya bakat, dia punya potensi, dia punya kehebatan, cuman ragu. Ada cerita lagi. Istrinya tuh seneng banget nulis artikel, tapi di bukan di majalah, tapi di tulisannya dia sendiri gitu ya, dia ngetik gitu. Iya blog ya, blog ya namanya ya. Ini maaf ini zaman kolonial jadi nggak tahu. Nah. Jadi suaminya suatu ketika sudah 5 tahun istrinya nulis gitu, suaminya suatu ketika baca, bagus ya,
gitu. Terus dia datang sama istrinya, sayang, itu tulisanmu bagus loh, ya. Coba kamu kirim ke artikel majalah situ, biar orang pada tahu semuanya kan gitu ya. Terus istrinya gitu, apa iya? Ah biasa aja. Enggak, bagus banget. Ah biasa aja. Kenapa? Karena istrinya pernah tahun lalu kirim ke artikel ke majalah, ditolak. Ditolak. Tahun lalu ya. Ya, ini tulisan sekarang. Betul, bagus, percaya sama saya kan suamimu. Oh. Suaminya pergi, tuh istri bengong dia langsung. Apa iya ya? Apa iya ya? Oh, tahun lalu kan saya ditolak oleh majalah. Sekarang berarti ada kemajuan saya dalam menulis. Oh iya, ya sudah. Akhirnya minggu depannya dia masukkan ke majalah-majalah dan akhirnya betul-betul bagus dan akhirnya menjadi penulis majalah tetap. Dia lakukan karena ada kata-kata pendukung dari pasangan hidupnya gitu. Ya, berarti bahasa kasihnya dia adalah pujian. Ya, ya. Ada lagi kah bahasa kasih? Ada. Saat-saat mengesankan atau waktu. Ada kasus lagi gini. Kita ngomong kasus nggak apa-apa ya, soalnya saya bertahun-tahun penuh kasus. Maksudnya penuh kasus yang ditangani ya. Ada seorang istri gini, Bu Aisyah, suami saya tuh muji terus. Saya sih seneng, cuman kayaknya ada sesuatu yang kurang apa ya. Kenapa? Ibu kenapa maunya? Dia itu selalu pergi, saya selalu ditinggal, ya. Jadi saya nggak punya waktu sama-sama dia. Itu saya nggak srek banget. Tapi suami ibu muji terus, iya muji terus. Tapi kok nggak srek? Kenapa? Nggak ada waktu. Berarti bahasa kasih dia adalah waktu, ya. Saat-saat yang mengesankan, waktu. Nggak semua orang, ya, bahasa kasihnya waktu juga. Ada ibu begini, ada istri begini. Saya mah biarin, suami saya pergi biarin. Ada yang begitu kan? Asal apa? Asal dia kalau ketemu muji gue. Berarti bahasa kasihnya pujian, bukan waktu. Ya. Nah, waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata. Kalau suami lihat kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya. Ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sambil pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya sampai dia anaknya, oh ya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan. Ya. Kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu, karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah gak bisa ngomong kan. Tapi mukanya ke gadget kan. Saya tanya, Mas, mau sahur apa? Suami saya di sini nih. Telur aja deh. Alhamdulillah.
Ini juga waktu mengesankan di era milenial. Paham ya? Kalau zaman dulu nggak ada, suami istri sore-sore duduk gitu, ya Allah ya. Apa yang dilakukan? Suami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suami kentut. Bapak-bapak kan senang banget kentut depan istrinya kan, pernah saya bahas waktu itu kan? Iya, dan jadikan itu momen kebahagiaan, momen romantis. Kita yang ibu-ibu gitu, apaan sih kentut? Gitu. Allah suka aja. Itu juga waktu-waktu mengesankan, Insya Allah. Ya, oke ya. Apalagi bahasa kasih? Sentuhan fisik. Siapa yang dikit-dikit suaminya peluk ibu? Tidak di dalam kamar loh. Jalan aja ibu diginiin. Ada? Berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau suami saya enggak. Disuruh baru, Mas, pegang dong. Hilang loh bininya nih. Bener loh. Pernah suatu ketika, suami saya kalau jalan kan selalu di depan. Ya, dia bukan bahasa kasih sentuhan fisik, dia di depan. Saya jalan di belakangnya. Maklum ya kalau sekarang jalannya, dengan jalan ketemu tuh, Bu Aisyah, gitu kan. Saya berhenti lah. Cium-cium, foto-foto, itu dia sudah di 2 kilo. Dia balik, mana biniku? Mana biniku? Ya, itu. Nah, ada pasangan hidup yang begini. Dikit-dikit meluk, dikit-dikit usap-usap kepala, dikit-dikit tepok-tepok. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ada juga kita peluk-peluk dia gini tanpa rasa. Ada ya? Sebel nggak, Bu? Banget. Kalau nggak punya ilmu. Ya, coba tes deh kalau suami ibu-ibu peluk-peluk itu dan dia agak begini, berarti bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Tidak usah paksa lakukan itu. Takutnya. Iya kan, sering ada yang kayak gitu kan? Ibu merasa kenapa sih kita kan sudah muhrim, harusnya pelukan, gandengan gitu ya. Banyak yang nggak suka bukan karena tidak cinta sama ibu, bukan tidak cinta sama istrinya, bukan. Bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Ini di luar hubungan intim ya. Kalau suami istri mah nggak pakai bahasa kasih, mah hubungan intim harus lah ya. Tapi di luar itu kalau ada suami touching kita apa itu dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, kayak ini di gambarnya nih. Dia lagi masak, dipeluk istrinya, malah dipegang tangannya. Berarti tuh suami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau dapat suami yang bahasa kasihnya nggak sentuhan fisik, apa dia bilang? Apa sih lu? Apa nggak tertoreh perasaan kita, Bu? Untung ada ilmu istighfar, kita mundur langsung. Astagfirullah. Daripada ibu digitukan, mendingan belajar bahasa kasih. Ya, mulai ini kita nanti ya. Ada lagi kah bahasa kasih, Bu Ais? Ada kan, ada 5. Pelayanan. Tadi tuh kisah yang pertama tadi, yang istrinya dipuji-puji, dia malah nggak bahagia karena suaminya nggak angkat tempat sampah, ya, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya. Kalau ada yang kayak gitu, itu bahasa kasihnya namanya pelayanan. Ibu, siapa yang suaminya? Kalau HP-nya ibu rusak, dia yang panik, dia yang betulin, dia ada. Itu suami saya tuh. Mas, HP aku rusak. Ingat ilmu lama kan? Kalau kita ngomong berdua sama suami agak manja dan nyaring. Ingat? Belajarlah pada Syahrini. Saya suka banget lihat-lihat itu. Oh, kayak gini ya, Masya Allah. Tapi hanya pada suami ya. Hanya pada suami ya. Itu perbedaannya. Dulu gini. Kalau dulu nih belum belajar. Ya. HP ku rusak. Sok-sok mandiri gitu kan. Sekarang ya, HP aku rusak. Muka dia tetap rata kan, namanya juga laki. Kenapa begitu? Banyak yang konseling. Jadi hang. Sini. Nah, kacamata apa segala macam, semuanya dia layani. Itu namanya bahasa kasih pelayanan. Ya. Yang kelima, menerima hadiah. Ada istri dikasih waktu sama suaminya masih kurang marem.
Karena tidak pernah dikasih hadiah sedikit pun. 30 tahun bersama, kembang aja nggak pernah dikasih. Ya, makanya selama 30 tahun suaminya udah ngomongnya baik, ya, sudah melayani, tapi apa ya? Masih garing. Karena rupanya sang istri ini bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Oke?